Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Adriansyah dari kelas 1 D4 EB NRP 057 ingin mendemonstrasikan mengenai tentang percobaan 6 tentang transformator. Di sini adalah modul langkah-langkah cara dalam mendemonstrasikan rangkaian tersebut. Saya akan mendemonstrasikannya menggunakan aplikasi Livewire. Pertama-tama caranya adalah membuka Livewire dan merangkai rangkaian dengan persis seperti gambar tersebut. Langkah kedua, saat rangkaian ini berjalan, saklar 1 di-on-kan. Lalu kita amati dulu voltmeter dan grafik yang ditunjukkan oleh osiloskop. Lalu amati juga LED yang ada LED 1, LED 4, LED 2 dan 3. Kemudian off-kan saklarnya. Amati voltmeter dan grafik yang ditunjukkan oleh osiloskop. Amati juga LED 1, 2, 3, dan 4. Lalu, kita gerakan secara periodik. Kita masih menggunakan inputan berupa sinyal berupa arus DC sebesar 1,5 volt. Lalu setelah ini, kita on dan off kan secara periodik terus menerus. Kita amati LED 1, 2, 3 nyalanya seperti apa, dan grafik osiloskop yang ditunjukkan juga seperti apa. Lalu setelah kita mencoba dengan saklar DC, kita coba dengan saklar AC dengan spesifikasi 1,5 volt dengan frekuensi 50 Hz. So, mari langsung kita buka Livewire. Kebetulan saya sudah merangkai dan ini adalah rangkaiannya. Di sini adalah rangkaiannya. Mari kita coba. Pertama-tama kita menggunakan sinyal DC. Inputan DC sebesar 1,5 volt. Di sini ada LED 1, LED 4, LED 2 dan 3. Ada 4 komponen LED, 2 voltmeter dan 1 osiloskop. Di sini saya akan menerangkan transformator. Transformator ini intinya adalah di dalamnya berisi lilitan dan kumparan, lilitan atau kumparan, lilitan primer dan lilitan sekunder. Pada intinya adalah transformator ini adalah suatu bukan termasuk komponen, intinya adalah suatu bentuk barang dalam elektronika, suatu bahan yang terdiri dari lilitan primer dan lilitan sekunder. Prinsip kerjanya sendiri adalah lilitan primer dan kedua lilitan ini diikatkan dalam sebuah inti besi atau core yang lumayan tebal. Dan cara kerjanya, ketika antara dua lilitan ini diberi aliran berupa arus AC bolak-balik, diberikan arus AC bolak-balik antara lilitan primer atau lilitan sekunder, diberikan arus bolak-balik, maka di sini akan menghasilkan sebuah medan magnet. Kekuatan medan magnet itu sendiri tergantung dari arus yang mengalir pada transformator itu sendiri. Arus yang mengalir pada lilitan transformator sendiri. Dan yang dipakai di sini adalah trafo step up. Kenapa saya bilang trafo step up? Ada perbandingan antara 1:5. 1 pada lilitan primer dan 5 pada lilitan sekunder. Artinya adalah lilitan sekunder di sini adalah 5 kali lipat lebih besar daripada lilitan primer. Artinya adalah trafo step up itu menaikkan tegangan dari seperti inverter, seperti dari 5 volt menuju 24 volt, dari 12 volt menuju 220 volt. Kebanyakan trafo step up ini biasanya dipakai untuk filter seperti inverter dan amplifier yang biasanya membutuhkan tegangan lebih, tegangan DC.
Tetapi jika perbandingannya ada 5:1, itu merupakan trafo step down. Biasa umum dipakai seperti power supply, adaptor, dan lainnya. Kenapa saya bilang trafo itu trafo step down? Adalah trafo dengan lilitan 5 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Artinya adalah 5 lilitan primer 5 kali lebih besar daripada 1 lilitan sekunder, 5 kali lipat lebih besar daripada lilitan sekunder. Yaitu ketika dialiri arus 220 volt, dia akan mendownkan, diubah menjadi ke bawah, step down, lalu dialiri ke sebuah modul board. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mendemonstrasikan apa yang sesuai yang ada di sini, sesuai dengan modul. Mari kita running. Kita masih menggunakan arus DC. Mari kita mulai. Nah, setelah kita amati, ini adalah kondisi sebelum rangkaian ini dinyalakan. Mari kita stop dulu untuk mengetahui, maaf. Kita play kembali, kita running kembali. Kita perbesar grafiknya, grafik osiloskopnya. Kita amati, kita on kan. Sinyal merah adalah channel 1 yang mengarah ke lilitan primer, sedangkan channel 2 lilitan yang probe-nya mengarah ke lilitan sekunder. Kita lihat lilitan primer, trafonya setelah naik dia langsung stabil. Sedangkan yang channel kedua, dia setelah mengarah ke nilai negatif, dia langsung kembali lagi stay nol. Dan kita lihat dari LED yang menyala adalah hanya LED 1, sempat menyala antara ketiga LED tersebut. Kita ulangi lagi. Sempat menyala LED D3, LED yang ketiga. Lampu LED yang ketiga ini sempat menyala. Setelah ini menyala, dia akan langsung redup kembali. Setelah redup kembali, LED 1 ini tidak sepenuhnya mati. Tidak sepenuhnya mati itu dalam arti dia remang-remang, masih ada arus bolak-balik yang mengalir. Lalu kita off-kan. Dapat kita lihat, ini adalah gambaran dari sinyal ketika rangkaian ini di-on-kan dan dapat arus input DC sebesar 1,5 volt. Dan ini hasilnya. Ketika dia mengarahkan nilai negatif, dia langsung stabil untuk channel 2. Dengan channel 1 setelah naik menjadi turun kembali. Sedangkan untuk setelah off, kebalikannya. Channel 2 dia tidak mengarah ke negatif, malah mengarah ke positif. Sedangkan yang channel 1, dia setelah nyala dengan tegangan stabil, dengan arus stabil, dia akan tiba-tiba langsung ke arah negatif. Langsung berubah ke negatif dan keduanya tiba-tiba stabil. Artinya adalah ada seperti lonjakan dan tolakan. Secara seketika langsung stabil lagi. Itu ketika dibeli arus DC secara on dan off. Lalu kita coba secara periodik. Artinya adalah saklar di on dan di off kan secara bergantian. Kita play lagi. Saya stop dulu mulai dari awal agar ketahuan. Kita running. Kita on off, on off, on off, on off. Kita pause. Kita amati grafiknya. Terlihat sama seperti itu.
Ini adalah grafik on, grafik off, on, off, on, off, on, off. Artinya adalah ini merah adalah channel 1 yang tadi, setelah naik dia turun, setelah naik dia turun lagi. Sedangkan channel 2 dia turun, naik. Ini adalah lilitan sekundernya. Ya, lilitan sekunder. Dia mendapatkan arus bolak-balik, tapi dia setelah seperti ini dia stabil. Lalu ketika dimatikan dia memberi ada tegangan lagi. Ada tegangan seperti buangan. Naik lalu kembali stabil lagi. Maaf, ternyata saya salah. Ini adalah ketika diberikan input secara periodik. Dari sistem periodik ini untuk sumber DC dapat dikatakan bahwa trafo dapat bekerja karena adanya perubahan medan magnet pada lilitan primer. Trafo yang kemudian akan menjadikan inti sebagai magnet lalu melepas arus listrik ketika sumber diputus. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja trafo pada input DC secara periodik adalah sama dengan input DC secara konstan, namun dengan arus yang dihasilkan tidak bersifat berkelanjutan atau kontinu. Sedangkan kita ulangi lagi untuk yang input DC secara tetap. Kita berikan input DC secara tetap. Kita zoom pada grafiknya. Dari prinsip kerja terlihat bahwa jika input DC diberikan kepada trafo, maka trafo akan bekerja seperti induktor, yang dimana dalam kondisi charging, arus hanya akan mengalir pada lilitan sekunder. Beberapa saat sebagai output trafo, beberapa saat adalah seperti ini. Bukan beberapa saat, tapi ini beberapa saat sebagai output trafo. Sampai inti besi berubah menjadi magnet. Arus akan mengalir kembali pada output trafo ketika switch dibuka atau sumber diputus. Karena besi yang tadinya berubah menjadi magnet yang disebabkan oleh arus listrik yang diberikan pada lilitan primer akan menghasilkan arus listrik sebagai output, namun hanya bersifat sementara. Proses ini dapat diartikan sebagai proses discharging induktor, sehingga dapat disimpulkan prinsip kerja trafo ini hampir sama seperti induktor. Lalu sekarang kita gunakan yang input AC. Kita stop terlebih dahulu, kita ganti dengan input AC. Sebesar 1,5 volt dengan frekuensi 1,5 Hz. So, mari kita mulai. Dari grafik ini, karena terlalu rapat, mari kita ubah osiloskopnya dengan pengaturan waktu 20 milisekon. Lalu kita zoom lagi, kita lihat. Kita ganti dulu sakralnya agar kita bisa mengamati dengan seksama. Kita ganti bukan push button, sebagai saklar on off seperti biasa. Kita zoom. Kita pilih terlebih dahulu, lalu kita zoom. Terlihat ada gelombang transfer, gelombang sinus di sini. Ketika diberikan input AC, pemberian arus AC pada prinsip kerja transformator ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari pemberian arus DC secara periodik, di mana secara prinsip hampir sama seperti pemberian arus DC. Seperti pemberian perubahan medan magnet pada lilitan primer secara konstan karena adanya frekuensi pada sumber AC.
frekuensi pada sumber AC. LED di sini menyala bergantian seperti rangkaian flip-flop, sehingga inti lilitan sekunder sebagai output dapat bekerja secara optimal karena inti besi pada trafo dapat dikatakan melakukan proses charging dan discharging secara konstan. Kenapa dibilang charging secara konstan? Menyalanya terus bergantian, sedangkan arus DC tadi menyala lalu redup, ini mati. Sedangkan arus AC dia nyala terus seperti ini, charging discharging, charging discharging, dan gelombangnya pun gelombang sinus, dia terus berjalan. Sedangkan gelombang DC-nya terus konstan. Padahal di sini gelombang AC pun konstan, tetapi ketika diberikan arus AC, dia akan melakukan charging dan discharging secara terus menerus. So, berikut adalah video demo. Terima kasih. Saya Muhammad Afrul Adriansyah pamit dari kelas 1D4 EB NRP 57. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.